Halo kawan-kawan semua. Setelah sebelumnya gua waktu itu pernah bikin konten sejarah juga di Menara Saida. Kita bakal ngomongin sejarah, tapi kita lebih ngomongin ke budaya. Budaya, oke. Kita bakal ngomongin budaya Batak dan budaya Jaya. Jawa, Jaya. Budaya Jawa gitu. Secara lu sendiri orang Batak. Batak asli Batak Tulen gua. Secara gue juga orang Jawa Tulen. Artinya lu mencintai Jawa banget loh, ya? Budaya Jawa. Iya, gue sih sebagai milenial kayaknya harus wajib sih, meskipun lu harus ngikutin perkembangan zaman kayak sekarang itu, lu harus tahu sedikit tentang budaya lu, apalagi budaya kelahiran. Bener. Meskipun kelahiran orang tua lu ya, sedikitnya lu tahu lah. Jadi setidaknya bangga lah ya. Betul. Jadi milenial yang up to date tentang budaya juga gitu. Oke, buat pertanyaan pertama, Jo. Apa tuh? Jadi udah berapa tahun lu jadi orang Batak? Gua menjadi orang Batak dari gua lahir sampai sekarang gua umur 23, artinya 23 tahun menjadi orang Batak. Gila gak tuh? Udah 23 tahun jadi orang Batak, bosan gak? Enggak lah, karena gua udah mencintai, udah sangat apa ya, bangga dengan orang Soalnya Batak kan sih. Orang Batak dulu sama sih, gue juga kalau orang Jawa kena bukan bully sih sebenarnya, panggilan akrab temen dulu kan, lu inget pas zaman-zaman SD tuh pasti kalau ada orang Batak tak ya kan? Ini tak gitu. Kalau gue Jawa juga biasa dipanggil, ada yang manggil jamet lah inilah. Cuman kan kita kalau dulu ya udah gitu, manggil itu kan akrab gitu dan itu menjadi kayak apa ya, udah ciri khas lu nggak sih, panggilan brother nggak sih, lu lagi nongkrong gituan tak atau apa gitu kan. Bisa dulu kan kalau misalkan hitam juga dipanggil keling gitu kan. Kalau sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Udah keren, bodo amat juga nggak sih. Aman berarti ya jadi orang Batak selama 23 tahun. Aman banget. Gue sangat mencintai menjadi orang Batak. Nggak malu gue sih, nggak malu karena menurut gue menjadi orang Batak atau menjadi orang Jawa tuh jadi kayak yaudah ini diri lu aja gitu kan. Mau aja, diapain kan lagi juga kan, gitu bukan pilihan kita. Malah menjadi lu harusnya mau pelajarin budaya lu tuh kayak gimana, bisa menghargai gitu. Gue penasaran nih, orang Batak kan dikenal dengan marga, Yoms, nama belakang. Yoms. Kalau di Jawa itu, gue di Jawa biasanya itu Jawa ada? Bukan marga. Kalau di Jawa tuh biasanya panggilan nama anak itu, misalkan kalau anak Sematawayang bisa dipanggil ada nama tunggalnya, atau misalkan anak kedua itu ditambahin depannya tuh namanya Dwi siapa gitu kan. Kalau kayak Wibowo itu Wibowo enggak? Gua bukan marga kalau Wibowo tuh. Kalau Wibowo tuh arti nama biasa aja. Nama biasa aja, tapi bisa jadi keturunan kayak misalnya Wibowo. Bisa kalau emang kita mau make ya. Okay, misalkan Randy Putra Wibowo dipakai gitu nggak apa-apa gitu. Kalau Wisnu Kusuma Wibowo tuh boleh. Kalau lu sendiri nih ngomongin tentang marga, nama belakang lu tadi apa? Pasaribu? Bukan, Cok. Bukan ya? Joshua Parsaulian Hutagalung. Hutagalung ini menjadi marga di orang Batak gitulah. Hutagalung. Biasanya ada di akhir dari nama. Biasanya ya. Diambilnya itu ngikutin siapa? Dari keturunannya. Bokap. Jadi nih misalnya gue Tagalung, gue akhirnya nikah dengan cewek Batak yang marga borunya itu anggaplah Sinaga misalnya ya. Anggaplah Sinaga, kan Sinaga itu beda marga ya sebelumnya ya. Nggak boleh tuh gue nikah mau Tagalung juga nggak boleh. Karena itu menjadi kayak saudara kandung ibarat kata gitu lah. Akhirnya gue nikah misalnya sama Sinaga, gue punya anak. Nah anaknya ini akan ngikut ke marga gue. Gitu juga ke bokap gue. Bokap gue kan Utagalung, nyokap gue Siaan. Gue ngikut, yang anak-anaknya ngikutin ke Utagalung. Berarti mau nggak mau ketika udah berumah tangga itu istri juga ngikut ke marga suami ya. Jadi semua keturunannya itu ngikut ke. Makanya kalau di Batak ada istilah perempuan itu bakal ngikutin suaminya. Laki-laki. Jadi marganya ini kenapa, makanya kalau kayak gue nih nyokap gue nyuruh nikah dengan boru Siaan karena itu pariban gue tuh ibarat kata kayak yang dibolehin, yang boleh karena marga nyokap gue. Jadi itu kayak pariban. Nah itu gue diperbolehkan untuk nikah sama Siaan kayak gitu. Oh jadi pusing juga ya kalau diurutin ya. Bro, ribet nama ya. Ribet. Batak tuh kayak ada silsilah yang merentet gitu loh. Jadi dia misalnya Batu Tagalung, dia tuh ada 4 bersaudara. Kalau Tagalung itu namanya kayak Opat Patisoran kalau di Jawa. Apa? Opat Patisoran. Opat Patisoran. Patisoran. Terus? Jadi dia Opat Patisoran ini
punya orang tua dulu nih di zaman-zaman dulu. Iya. Zaman dulu tuh marga sebagai nama. Dulu orang tuanya itu pas Hasibuan. Hasibuan ini punya anak. Taruh. Gua nangkep dulu nih. Salah itu udah kayak. Iya ini. Jadi Hasibuan punya anak 4. Ini kenapa akhirnya terciptalah Huta Galung ya? Iya. Hasibuan nih Hasibuan yang ini sebagai orang tua. Nah, akhirnya punya 4 anak. Urutannya gue lupa ya. Iya. Ada Huta Galung, Tobing, Huta Barat sama Panghabean kalau nggak salah ya. Gue lupa ingat lah. Jadi inilah akhirnya tercipta marga-marga. Itu dari warga gue aja, dari marga-marga yang lain gue nggak tahu lah itu banyak banget soalnya. Beda lagi. Gokil. Ini baru dari Huta Galung. Ini baru nyeritain silsilahnya Huta Galung. Akhirnya dari Hasibuan inilah punya 4 anak tadi ya betul. Terciptalah Huta Galung. Itu salah satunya gue. Jadi Tobing, terus Huta Barat, dan yang tadi gue sebutin tuh 4 itu semua sebenarnya saudara. Ya dulu di zaman dulu tuh nggak boleh nikah dari 4 ini. Nggak boleh. Karena itu satu darah. Ya, satu darah. Tapi kalau gue lihat di zaman sekarang udah boleh. Boleh aja. Boleh aja. Kayaknya ya. Kan soalnya kan begitu kan ribet kan, harus benar-benar tahu adat lah misalnya. Tapi kalau gue lihat sekarang udah boleh aja. Mungkin di kampung dulu nggak boleh. Dan lu pernah ngerasain budaya tradisi-tradisi adat nggak di Batak yang kan menurut lu nggak ribet sih, maksud gua kayak yang lu kaget kayak ternyata gini nih budaya Batak nih. Gini. Contohnya tuh pas lagi nikah sih, itu adatnya udah benar-benar kelihatan. Jadi kan kalau orang Batak nikah persepsi dan habis itu ada adatnya ini tuh kayak kalau di Jawa tuh apa? Siraman ya. Siraman terus kalau di Jawa tuh biasanya suami nginjek telur ya. Terus dibersihin sama istri kan. Kalau gue nanti kalau gue nginjek telur tuh, ntar telurnya gue injek terus istri gue gini. Ngumpung telurnya gue injek terus gue giniin ke istri enggak cinta. Di Jawa kan ada kan apa yang disiram pakai kembang-kembangan itu? Iya, kembang 7 rupa ya. Iya. Kalau di Batak juga ada. Apa tuh kembangnya? Bukan kembang, biasanya misalnya kakak gue nikah, kan gue punya kakak gue nikah, itu gua ulosin tuh kayak ulos tuh yang kain Batak ya. Jadi yang misal kakak gua nikah, gua anak-anak cowoknya dia yang bakalan ngulosin ngelendangin gitu. Ya, ngelendangin gitu lah. Kalau di Jawa kan orang tua biasanya, terus yang ikut nyiramin juga orang tua. Kalau ini kakak brothernya ya? Brothernya yang anak laki-lakinya. Yang penting anak laki-lakinya. Jadi kayak seakan-akan adik-adiknya atau abangnya tuh kayak udah nggak apa-apa lo diikhlasin. Ya kayak gitu. Misalnya gua punya perempuan, adik kakak perempuan, terus bawa ikan mas atau apa? Ikan mas. Ya ikan mas tuh kayak apa ya? Kayak ciri khas orang Batak banget sih. Lu kalau makanan adat Batak tuh ada ikan mas, namanya arsik. Kalau di Jawa tuh makanannya macam-macam sih. Yeah. Kalau di nikahan tuh gua nggak tahu spesifiknya apa ya makanannya, cuman nggak ada sih setahu gua makanan spesifik. Kalau Batak ada ikan mas itu harus. Berarti kalau lu sama kir Betawi ya? Kalau Betawi kan biasanya ya, bukan buaya, roti buaya. Mungkin dong bawa buaya lagi kawinan mungkin ya roti buaya mirip kayak gitu berarti ya, kayak gitulah. Itu budaya yang lu baru tahu terus tiba-tiba kaget ya? Sebenarnya ya kaget lah kan, kenal gitu gue ikut ke saudara. Maksud gue kaget tuh lu baru tahu kalau di budaya lu tuh ada kayak gituan gitu sampai kan. Sampai gue nanya nyokap gue, ini emang kayak gitu ya kalau orang perempuan nikah dan ada adiknya datang kayak gitu? Iya emang kayak gitu. Sama kayak lu ngiklasin gitu. Ya. Kalau gue kaget di budaya Jawa sih bukan yang tentang gitunya ya. Gue tuh biasanya awal-awal tuh Jawa pasti di Batak juga banyak yang orang kayak budaya-budaya Toraja itu masuk Batak bukan? Toraja enggak? Bukan ya? Enggak. Kalau gue mirip-mirip kayak di Toraja tuh yang ada tari-tari gayo ya? Iya. Yang kayak gitu-gitu tuh di Jawa tuh ada kayak misalkan di Batak namanya tortor, Cok. Tortor jadi yang kayak gini-gini nih. Iya. Nah, kalau lu sering lihat di TV-TV kan ada tuh biasa Batak. Itu mah kalau gue di Jawa tuh kagetnya dulu kita kalau misalkan habis lahiran atau sunatan atau apa gitu kan biasanya kita bikin tumpengan ya. Dan sebelum tumpengan tuh biasanya kita kayak kalau orang bilang sih yang nggak tahu itu sajen ya. Sebenarnya itu bukan sajen. Itu kayak rasa syukur kita bikin kayak gituan. Tapi sorry nih, jadi gue nanya nih. Ya nggak apa. Tanya balik dong. Kan Jawa tuh banyak dengan istilah kayak yang gue tahu ya. Mistis-mistisnya. Iya nggak sih? Dengan kris, dengan lain-lainnya gitu kan. Itu lu percaya nggak sih?
dari gue pribadi kan gue orang awam ngeliat dari Jawa kan. Nah, kalau pandangan gua ya, gua juga sempet nanya itu juga ke bokap gua dulu. Masalah kris, masalah apa namanya? Kembang tujuh rupa Ya, atau kayak misalnya sesajen gitu nggak sih itu? yang bau-bau tuh apa? Menyan. Menyan. Gue pernah nanya sama bokap gue ya. Gue nanya gini, Pak, kenapa sih kalau menyan itu orang-orang sekarang itu bilang menyan itu identik sama dukun atau pesugihan gitu. Dan bokap gue tuh dulu pernah bilang kayak gini. Dulu di Jawa itu belum ada yang namanya parfum. Oke. Belum ada yang namanya parfum. Iya, bener. Nah, ketika lu sholat, Itu jadi wangi. iya, orang sholat kan biasanya kalau ke masjid itu harus pakai wangi-wangian kalau sholat Jumat. Oke. Dan dulu nggak ada. Dan dulu itu orang kayak gitu pengharum ruangannya itu pakai menyan. Oh. Kayak gitu. Iya, Terus kalau buat yang sesajen itu, misalkan lu tau sesajen malam satu suro kan biasanya ada yang dibuang ke laut. Malam satu suro tuh. Malam satu suro tuh kayak tahun baru Islam, Oke. tapi di Jogja. Oke. Bukan di Jogja, di masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa. Iya. Jadi Jawa memperingati Namanya kayak gitu. Namanya malam satu suro. Nah, biasanya kan ada yang bukan lempar sih, ngenangin sesajen ke laut. Oh, iya. Nah, orang bilang itu dulu tuh orang sekarang bilang itu biasanya itu sesajen. Iya, Nah, iya. itu bukan. Itu tuh kalau dari orang Jawa itu salah satu bentuk terima kasih kita kepada bumi. Iya, Karena iya, kita udah dikasih jadi kayak nikmat. ucap syukur gitu Nah, lah ya. betul, rasa syukur kita. Nah, cuman orang sekarang itu bilang itu berurusan dengan mistis karena ya sekali lagi gara-gara film. Ya, Banyak film bener-bener. yang sama aja kayak misalkan tembang-tembang yang Lingsir Wengi kayak gitu dibilang mistis, sebenarnya enggak, itu cuma lagu biasa kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Makanya karena gue orang awam, Iya. banyak istilah kayak orang Jawa-Jawa kayak gitu Iya. kan. Jadi buat gue, nih orang Jawa percaya dengan hal-hal mistis Ya, kayak gitu. sebenarnya kalau percaya sih harus percaya. Hidup kan berdampingan Yes. gitu ya. Cuman kalau masalah yang kris, sama aja kayak lu sekarang punya motor. Motor nih. Iya nih misalkan keturunan dari bokap gua nih. Iya. Gua rawat, gua mandiin, gua bersihin. Terus orang bilang kayak Nih lu ada mistis isinya, nih, ada isinya gitu-gitu. Enggak, Ada. gitu. Sebenarnya karena bentuk kecintaan kita aja ngehargain pemberian dari orang tua kita dulu. Oke. Kalau kris kan pemberian dari leluhur kita. Bentuk kita mencintai ya kita rawat, kita bersihin biar nggak rusak, biar nggak karatan kayak gitu. Oke. Kalau Tapi, masalah kris balik lagi gitu. gue nanya nih. Oke, siap. jadi acara gue ya. Nggak apa-apa, kita kan ngomongin Jawa dan Batak. Di zaman dulu kan agama belum kesebar banget dong, ya nggak sih, mulai dari Islam, Kristen, Jawa tuh punya kayak kepercayaan tersendiri gitu nggak sih? Jawa. Iya. Dulu kepercayaan enggak sih kalau sepengetahuan gue ya. Ya. Nah ini balik lagi ya, ini pengetahuan kita ya. Pengetahuan maksudnya. kita ya, Jangan- dan kita ngomongin budaya kita sendiri. Jangan dipikir ini Ya. jadi kayak kita ngejelekin Dan atau apa kita ya. ngomongin budaya kita sendiri gitu. Kalau sepengetahuan gue kepercayaan dulu itu masih kepercayaannya animisme, percaya sama kayak misalkan pohon sama Oh, batu. iya, Dulu iya. masih kayak gitu-gitu. Cuman setahu gue agama di Jawa itu kayak di Jawa itu agama terlamanya itu Hindu kalau nggak Buddha kalau nggak salah ya. Oh. Dulu dari kerajaan tuh kayak gitu, terus tiba-tiba nyebar agama Islam di Pulau Jawa. Jawa gitu. Sebenarnya yang ngebedain agama Jawa sekarang kan banyak yang beda agama Islam gitu sama Islam kejawen. Oh, iya. Sebenarnya sih sama aja, sama-sama ke Tuhan gitu. Cuman kan Caranya berbeda Nah, mungkin. caranya berbeda gitu. Kalau kejawen mungkin lebih deket sama budayanya gitu. Oke. Kalau Batak nggak ada Batak kejawen. Gak ada buat Nggak ada. Tapi gua baru tahu kemarin sih. Gua habis ngobrol-ngobrol sama temen gua kan. Tapi gua lupa nih. Ya. Namanya apa. Tapi dia dulu tuh ada bilang dulu tuh sebelum ada agamanya Kristen dan Islam dan lain-lain agama-agama lain, ada kayak kepercayaan itu kayak kebudayaan yang dijadikan kepercayaan gitu loh. Ngerti gak lo? Iya. Misalnya nih di Jawa percaya udah menjadi budaya, Iya. akhirnya menjadi kepercayaan agama. Ngerti gak sih lo, kayak udah keyakinan lo gitu. Nah di Batak tuh ada, tapi gue lupa namanya apa. Jadi dia kayak gue udah percaya sama satu suku ini gitu. Terus Dia percaya sama satu suku. Ya akhirnya gue percaya dia ngajarin tentang kebaikan mungkin Iya, atau apa. iya. Dan dia akhirnya menjadi kepercayaan atau yang diimani sama dia gitu lah. Gue lupa namanya apa. Ntar lo bisa searching aja di situ lah. Oh, Kalian bisa searching tuh. PR buat kalian lah ya. Kalau gue sih kalau di Jawa nggak kayak gitu ya. Ya yang gue bilang tadi, dia biasanya di Jawa tuh percaya pada benda-benda yang menurut dia. Pasti menurut gue semua daerah pasti ada aja. Pasti gitu. ada ya, pasti ada sejarahnya masing-masing Iya, kayak iya, gitu iya. kan. Cuman kan tergantung kitanya sendiri Iya, mau sebenarnya lu mau percaya apapun kalau tujuan lu satu sih, misalkan ke Tuhan ya
terserah gitu. Dan tinggal laku lu bener lah maksudnya. Iya, Tinggal iya. lu ke atas Iya dan betul. bener. Oke, balik lagi ngomongin Katap. Oke, Batak in the sky, Yongs. Batak in the sky. Kenapa tuh, kenapa? Kenapa orang Batak identik sama supir angkot? Nggak. Kenapa kalau gua ke terminal tuh harus ada lay gitu? Bukan lu doang, gue juga bingung asli. Kenapa? Itu ada sejarahnya. Oh, kalau ya gue nggak tahu. Misalkan sebenernya. ada saudagar angkot dari Medan Mungkin- gitu, mungkin ini- bikin satu perkumpulan di Jakarta. Ini persepsi gue aja mungkin ya. Iya. Kenapa akhirnya banyak orang Batak menjadi supir angkot? Karena mereka Ini pandangan lu ya? Ini pandangan gua. Ini nggak ada teori, nggak ada teori, sejarah, nggak ada apa, sejarah. pandangan dia aja, dia ngira-ngira nih Iya. menurut lu gitu. Karena mereka kan banyak tuh dari kampung, dari Medan ke Jakarta. Iya. Mereka mungkin bingung cari pekerjaan atau apa gimana. Akhirnya tuh mereka belajar mungkin udah pernah bawa sopir dari Medan kan ke jalan Iya, lumayan iya. jauh kan, dari Medan ke Palembang atau apa mungkin Iya, dia bawa iya. mobil, gak ada pekerjaan ke Jakarta, mungkin gue bisa bawa mobil nih, Bisa. gue langsung gas saya lagi sopir angkot misalnya gitu Iya. ya. Mungkin gue mikirnya ke situ. Itu teori lu ya? Itu teori gue. Oh, jadi teorinya dia kayak gitu. Soalnya banyak mereka yang ternyata di Medan ini kan mereka tuh dari Medan ke Palembang ke kota-kota lain. Iya. Kalau di Medan tuh kan itu jauh-jauh jaraknya dan belum ada jalan tol atau apa. iya. Mereka tuh bawa mobil tuh gila. Dan itu pun jadi adrenalin mereka diangkot gitu. Wele atau apa ya? Ya kita bisa lihat sih pengendara angkot di Jakarta. Lu bisa nilai lah. Tapi Iya. itu kenapa akhirnya menjadi ciri khas orang Batak suara kenceng. Jadi gua tahu sejarahnya, Cok. Oh, ini gua tahu sejarahnya. Coba. Jadi di zaman dulu rumah di kampung sana tuh jauh-jauh. Ya. Jauh-jauh misalnya rumah gua di Tendean, lu bisa Ya. Tendean nih. Enggak dong. Oh, enggak kejauhan ya. Masa iya jauh banget anjir. Kejauhan lah. Misal rumah gua di sini lah. Ya beda 50 meter. Itu bisa beda berapa meter. Ya. Dan mereka tuh ngomongnya akhirnya jadi teriak-teriak. Dalam satu desa tuh misalkan rumahnya sekata ada berapa meter gitu ya. Kita misalnya desanya A. Mereka tuh mungkin rumahnya dari rumahnya lu, rumahnya gua, rumahnya Iya, Wisnu, ada 50 meteran itu gitu. jauh-jauh Iya, akhirnya. iya. Akhirnya mereka tuh untuk manggil satu sama lain, akhirnya teriak. Mungkin gue lagi di rumah terus si Wisnu lewat, Iya. kan, "Hei Wisnu, horas lah ya bla bla bla." Kayak Iya, gitu. iya. Akhirnya terciptalah suara mereka kenceng gitu. Itu yang Iya. salah satunya sih menurut gue. Karena kalau dulu kan jauh ya. Iya. Emang harus sekarang kan deket, nggak usah perlu jauh deh. Kita deket aja kayak ngajakin berantem gitu. Gini, Iya iya nggak sih? Lu dari orang tua turun menurun itu jadi ciri khas lu nggak sih? Iya. Nah, itu akhirnya jadi ciri khas orang Batak, coy. Teriakan itu. Teriakannya Itu udah jadiin ciri khas. Jadi misal gue manggil orang walaupun jaraknya dekat gitu Iya. itu mungkin yang udah orang gue ngeliat misalnya nih lu Iya. liat gue terus akhirnya gini nih itu jadi turun menurun menurut gue ya. Tapi dari ciri khas yang tadi lu bilang, tadi turun temurun, itu jadi bumerang sendiri nggak buat lu? Enggak lah. Sekarang? Enggak lah. Kan biasanya ada orang yang underestimate ketika orang ngomong kenceng. Ya Bukan underestimate, kayak ngerasa kayak apaan sih nih gini orang aja marah-marah. kayak gini aja contohnya. Marah-marah baru kenal gitu. Sebenarnya kan orang Batak kan biasanya di Tapi gue mau kasih tahu bilang kayak gitu. orang Batak suara kenceng tapi hatinya baik, coy. Ya. Gila. Ya. Muka boleh security tapi hati Hello Kitty. Ya. Tapi ini gue serius loh. Emang orang Batak tuh lu kalau lihat dari luar covernya Kasar. parah. Ini orang Ya lu lihat di perawakan lu apa? ya muka gue mah untungnya udah ke kota-kota dikit lah ya. Batak banget ini Batak, Bos. Lu kalau lihat nih, itu yang muka mereka parah deh maksudnya. Iya. Kotak, ya kan? Anjir, Gue serius. Kayak adudu dong. Gua bukan. Ciboy. Gue balik lagi, gue bukan yang ngejelekin orang Batak suku gue. Gue diseming anjing. Tapi emang mereka gitu, muka kotak, terus kalau jalan gini kan, Iya. setengah Seger lah ya. tengah, Tegap gitu. Kalau mau tonjok tuh sekalian. Iya. Suara, tapi mereka tuh sebenarnya baik banget bro, asli. Mereka tuh hitungannya solid. Apalagi kalau dari desa, Ya. dari langsung terus ke kota lah. Jadi dia kayak ngerasa mereka semua itu ini ya, sama-sama merintis hidup. ya. Jadi mau nggak mau harus solid di ibu kota di gitu ya. Jadi survive bareng-bareng gitu kan. Ya ibarat kata Saling bantu lah. Jangan sampai lu gesek gua dulu gitu lah. Yang penting lu enak, gua enak, intinya kayak gitulah sebenarnya. Iya. Tapi mereka tuh akhirnya solid banget. Kenapa mukanya pada keras itu, tapi lu jangan salah menilai orang Batak ya untuk kalian-kalian di sana. Kalian-kalian di sana jangan salah menilai orang Batak ya. Ya terus pertanyaan gue tadi belum kejawab. Apa? Udah tadi kejawab, Yang Cok. lu bilang, yang lu pernah nggak ngalamin yang
karena lu orang Batak ya, terus lu ngomongnya kenceng gitu. Lu pernah ngalamin gak kayak lu ketemu orang baru, lu emang ngomongnya kayak gitu, tapi orang itu responnya kayak apaan sih nih orang kayak gitu? Untungnya ya nggak pernah sih, Cok. Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi Soalnya kalau Batak banget sih pasti orang juga nggak. jangan salah. Orang kenal. Gua malah orang nilai gua kalau awal-awal ya, dilihat nih orang dari timur gua. Gue iya. gue nggak bukan kayak orang ya campuran orang Batak pasti ada lah, gue nggak bisa gue pungkirin. Tapi malah orang banyak nilai itu gue malah ke orang-orang timur. Tapi kalau masalah ngomong ya orang denger gue pasti udah Batak nih dari cara ngomong. Udah tahu ya? Dari suara kencangnya. Tapi kalau dibilang gue jadi minder atau pernah nggak ada pengalaman buruk, gue nggak pernah sih. Nggak pernah. Untungnya nggak pernah. Tentang volume suara itu. Nggak pernah. Nggak pernah. Paling orang yang misal kayak lu, kayak kita lagi nongkrong atau, suara lu kenceng banget Jol, malu-maluin gini-gini. Iya, gue kan kadang pernah bilang sama dia nih, Jo, suara lu kecilin dikit, lu kalau nongkrong di tempat lain bisa ditampolin orang. Gue nampulin mereka lah. Buset. Gitu. Soalnya gue punya temen, dia bukan orang Batak, bukan orang Timur, ngomong otot juga. Wah, orang Priuk pasti ya. Woi, jangan dong itu maksud gue orang. Ada lah teman gue di daerah selatan, di daerah Jakarta Utara. Gue punya temen, dia bukan orang Batak, bukan orang Timur, ngomong kayak ngajak ribut. Wah, kalau itu tuh emang udah jelas. Iya. Itu udah jelas. Emang orang itu, yang batu. Kayak gitu. Nggak, kalau di Jawa kan lu beda banget nih. Kalau di Jawa kan beda banget nih. Kalau Jawa sama Jawa nih, Jawa tuh halus banget. Ih, makanya gua kadang tuh kalau liat orang Jawa suka kesel. Kenapa? Jalan udah pelan. Bukan pelan, Jo. Emang gitu. Mereka tuh kayak sabar. Enggak, lu kayak belum makan gitu, ngerti gak sih? Beda banget kalau orang Batak sama orang Jawa lagi jalan berdua nih. Itu orang Jawa bisa ketinggalan berapa kan kita cara santun kita kan beda-beda. Iya, tapi maksudnya kayak gak bergizi gitu. Gue bukan jelekin orang Jawa ya. Gue bukan jelekin orang Jawa. Cara santun gua kan beda-beda. Terus cara ngomong, iya mas. Aduh, itu lembut loh. Iya, kan kalau buat itu cewek lembut sih, cuman kalau cowok kayak gitu kurang sih. kayak lo bisa. Iya. Enggak. Itu lembut. Gue mau jelekin ya, tapi itu menurut gue aja sih. Lembut kan beda, karena kalau gua di Jawa itu ya ngomong lembut kayak monggo gitu kan, terus ojo mas wes mlebu mas loro gitu kan. Kalau orang Jawa lembut, bedanya kan gua Jawa lembut. Tapi yang gue sukain dari orang Jawa etikanya sih, maksudnya cara ngomongnya, terus misalnya ketemu orang baru kayak sebenarnya sih semua budaya punya etika yang baik, cuman kan cara penyampaiannya beda. Kalau di sama kayak lu tadi, kalau lu ngomongin tentang kalau kita nih, gue tadi nanya ngomongin tentang orang Batak identik sama suara terus mobil. Apa sih? Angkot, supir angkot. Kenapa orang Kalap semua? Identiknya jelek banget ya. Nah, gue juga ada di Jawa tuh, di Jakarta. Tapi nih, menurut lu orang Batak tuh gimana, Cok? Tar dulu dong, belum selesai. Maaf. Kalau di Jawa tuh identiknya sama warteg. Oke. Warteg kan ada warteg tuh. Warteg tuh pasti orang Jawa. Iya sih. Nggak pasti orang Jawa sih. Ya cuman warteg, namanya aja warteg, warung Tegal. Orang Jawa, cuman Tegal ini gua ngomong itu gua bukan kampung gua, cuman Tegal sih menurut gua salah satu bahasa Jawa juga, cuman beda Jawanya. Jawa medok apa tuh Jawa? Dia lebih medok gitu, kayak nyong. Makan karo ngapak dia. Lah kita orang nyong gitu. Iya, makan karo kekil. Makan karo kekil. Wes makan wes. Makan kayak kekil kalau orek. Kayak lebih ke Jepang sih. Orek gitu. Nah, cuman kalau di Jawa ya itu tadi, kalau gua kan di daerah Jogja, ini sama ya orang-orang gudeg, sama sih sebenarnya di orang Jogja. Sebenarnya orang-orang Jawa sama orang-orang Batak, Medan gitu sama-sama survive di Jakarta kan. Jadi punya ciri khas masing-masing. Kalau lu tentang transportasi, kalau gua tentang ya beberapa lah, ada kuli. Makanya kuli Jawa ya. Nah, kan kenapa nih? Gue punya sejarah. Kenapa lu tahu kan kenapa orang Jawa dibilang kuli Jawa gitu? Ini Mas Jawa, Mas Jawa atau enggak kuli Jawa. Kebanyakan orang Jawa itu ngerintis di Jakarta itu jadi kuli. Gitu. Iya, makanya bener. Kayak temen gue itu ada iniannya, kenapa orang Jawa merintis ke Jakarta jadi kuli bangunan? Karena orang Jawa itu ulet dan tekun kalau misalnya kerja. Jadi kenapa dicari tuh orang Jawa? Pelan-pelan yang penting pasti. Alon-alon pateng kelakon. Pelan-pelan pasti bakal jadi gitu. Makanya kenapa? Ya itu sejarahnya Jawa Kuli. Nah, itu sejarahnya tuh itu. Jadi kuli-kuli di Indonesia lagi kuli-kuli di Jakarta tuh kebanyakan itu orang-orang Jawa kayak gitu. Tadi lu mau mana? Menurut lu pandangan lu tentang orang Batak gimana sih?
Kalau pandangan gue tentang Tergantian ya. Iya, tergantian ya. pandangan lu tentang orang Batak ya berisik gitu. Pandangan tentang orang Batak ya sama kayak pandangan orang-orang pada umumnya kayak ya udah gitu kayak lu tahu di Indonesia banyak budaya, banyak banyak bahasa-bahasa tradisional gitu kan. Ya udah saling menghargai aja kalau menurut gue gitu ya. Pandangan gue tentang orang Batak ya itu, selalu aja gue nggak ada pandangan tentang apapun. Satu kalimat bahasa Jawa. Kasih contoh ke gue mau pelajarin. Bahasa Jawa, satu kalimat. Jangan aneh-aneh. Jancok. Jancok. Beda kalau jancok itu di daerah Lebih Jawa Timur ya kan? ya Surabaya itu. Kalau Jawa Tengah, Jawa Tengah. Gitu. Kalau di Jogja Dap. gitu. Jadi kalau salah satu bahasa Jawa apa ya? Yang nggak panjang. Tempe. Apa itu tempe? Jadi jurus. Nah, Dia orang kalau aja. bahasa Jawa nih ya. Matur nuwun Matur nuwun. itu terima kasih sih. Iya, gue juga udah itu tahu. aja deh. Gua pengen panjang-panjang takutnya gue salah ngomong juga. Oke. Kita kalau lu gimana? Pandangan lu tentang orang Jawa? Pandangan gue orang Jawa orangnya asik sebenarnya, lembut, tapi balik lagi gue nggak terlalu suka orang yang agak lenje-lenje gitu. Apalagi kalau cowok. Enggak, itu bukan lenje, Jo. Enggak, gue pernah ketemu orang Jawa cowok. Gue nggak sebut di mana ya. Iya. Itu dia nanya, gue ngomong lu. Nah. Dia, kamu udah makan? Tuh cowok asli. Jangan kayak gitu. Iya kan gue kan jadi geli ya. Iya, ya. Lu kayak gue jadi kayak homo gitu ngerti. Enggak, nah itu. Misal nih, kamu udah makan? Gue udah ngomong, lu nggak usah. Kalau lu nggak usah ngomong aku kamu. Enggak. Gue geli gitu. Itu emang nah itu pertukaran budaya emang harus adaptasi. Iya, adaptasi, Lah, bener. kalau misalkan orang Batak ke Jawa juga kesel lah. Orang Jawa nih, Mas, wes mangan urung. Misal lu terus ngomong, udah kayak gue nanya baik-baik ya, anjir. bener. Lu nggak nah itu pertukaran budaya. Itulah kenapa makanya di Indonesia banyak budaya dan kita Nah, saling terima. hargai gitu. Ya, gua kadang-kadang- Kalau lu bilang, gue kesel sih sama orang Gua nggak Jawa kesel. yang mulai gue juga kesel sama orang Batak yang Enggak, gue gak kesel, berisik tapi kayak rada geli di gue, ngerti gak Oh, sih? iya. Karena gue udah orang Batak, gede di Jakarta, jadi kayak denger aku kamu. Apalagi cowok, kamu udah makan. Ya Tuhan. sama aja kayak gue denger lu ngomong berisik di telinga gue. Kayak gitu. Itu gue itunya lah. Lu ngomong bahasa Batak, bilang moliate. Moliate. Apa tuh? Artinya terima kasih. Sama-sama. Mau bahasa kasar nggak? Jangan. Oh, jangan ya, udahlah. Nggak usah. Jangan. Mungkin tadi segitu aja ya. Terus. Nah, ayo. Lu pernah pulang ke Jogja? Pernah lah. Pernah. Arti lu kampung lu Jogja mana? Jogja. Gue Jogja di daerah Sleman? Bukan, Bantul? daerah Bantul. Gue dekat Bantul. Parangtritis. Oh iya, tahu. Gue ya gitulah. Lu pernah? Ah? Pernah ke Batak? Kampung gua tanya dulu, kampung gua dulu dong. Kampung lu di mana? Di Tarutung, Pagar Batu. Tarutung mana? Pagar Batu. Di namanya. daerah mana? Tarutung di itu kotanya di Medan lah pokoknya. Nah. Medan, daerah Medan namanya Pagar Batu. Pagar Batu. Pagar Batu nama daerahnya, kayak misalnya Bekasi, Rawalumbu. Oh, gitu. iya. Nah, ini Tarutung nama kotanya, nama tempatnya, nama daerahnya itu Pagar daerah. Batu. Lu kapan nyatan mau ke sono? Belum pernah. Belum pernah? Ya elah, ngapain ngomongin dari tadi? Orangnya belum pernah ke kampungnya. Gak kredibel, Gak pernah gua Buset. ke kampung, Cok. Tapi gue sangat mencintai kampung gua. Gimana lu mencintai sesuatu yang sama sekali belum lu Tapi gua- kunjungin gitu? Tapi gue lihat di kampung, Cok. Lihat di mana? Kampung mak gua. Kampung mak gua di Padang Sinempuan. Lu pernah? Enggak, lahir doang. Lu lahir di sana? Iya, Tapi lu di- belum pernah. Nggak Lu kan pernah. lahir belum tahu apa-apa, Jo, masih Iya bayi. Gue gak pernah pulang kampung, Cok. Terus ngapain lu tadi ngomong perspektif lu? Ya udah gitu aja lah bincang sejarah kali ini. Sampai bertemu di bincang sejarah selanjutnya.